Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 9 di subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 196 sampai dengan 204. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, ini sudah ada bacaan mengenai Yuri Gagarin ya dari Rusia, dan juga ada Dr. Pratiwi Sudarmono yang sudah lolos seleksi untuk menjelajah luar angkasa, namun kemudian akhirnya dibatalkan ya. Nah, kemudian setelah membaca keterangan singkat, kita diminta untuk membuat beberapa pertanyaan. Karina buat beberapa pertanyaan dan juga jawabannya. Yang pertama, pada saat di luar angkasa, bolehkah kita membawa nasi atau roti? Nah, tidak boleh ya, karena apa? Remah-remahannya bisa melayang-layang dan menyangkut di mesin pesawat. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara astronot tetap dapat beraktivitas di luar angkasa. Nah, dia punya pakaian khusus ya. Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada tubuh saat di luar angkasa? Nah, di luar angkasa itu sangat dingin, jadi kalau tidak menggunakan pakaian khusus, tubuh akan membeku. Nah, sekarang cari tahu penemuan-penemuan apa saja yang bisa dilakukan sebelum mengirimkan manusia ke luar angkasa. Nah, ini ya, tabel-tabelnya ada di sini, Kak Rina buatkan. Yang pertama, bagaimana astronot makan? Nah, dia makanannya sudah khusus ya, itu sudah dikemas mulai dari di bumi ya, sesuai dengan berapa hari dia mau ada di luar angkasa. Lalu bagaimana mereka tidur? Mereka tidur menggunakan kantung tidur yang ditempelkan pada dinding. Kemudian bagaimana cara astronot mandi? Mereka nggak mandi tapi menggunakan spons untuk membersihkan diri. Bagaimana para astronot buang air besar? Nah, ada WCS-nya ya yang menggunakan selang masing-masing. Lalu bagaimana buang air kecil? Nah, Waste Containment System atau WCS tadi menyediakan seperti selang yang disambungkan ke toilet. Kemudian bagaimana sikat gigi? Mereka menyikat gigi hampir sama ya, hanya saja tanpa air. Berikutnya, apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang astronot? Nah, yang pertama adalah memiliki kewarganegaraan Amerika. Untuk warga negara Indonesia atau negara lain, bisa juga menjadi astronot dengan titel astronot internasional. Untuk menjadi astronot pun ada lulusan syarat teknik, ya, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu komputer, atau matematika. Nah, untuk menjadi astronot harus memiliki setidaknya pengalaman 3 tahun bekerja di bidang terkait atau pengalaman 1000 jam terbang khusus. Kalau ingin jadi astronot, haruslah lulus tes fisik bagi calon astronot NASA. Selain itu, kamu juga harus memiliki penglihatan jarak jauh dan jarak dekat yang tajam. Lalu memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik. Nah, berikutnya ada bacaan yuk kerja bakti. Boleh dibaca dahulu ya. Nah, kemudian pertama kita diminta untuk menggunakan diagram untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi ya dan juga pengalaman. Nah, ini ya. Judulnya tadi yuk kerja bakti. Bagian paling disukai adalah banyak sekali yang ikut kerja bakti, tidak hanya bapak-bapak ya, anak laki-laki seusia Romi juga ikut membantu. Hal tersebut menunjukkan kebersamaan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Cerita fiksi, warga Kelurahan Makarya Depok, Mekarjaya Depok bersiap menghadapi musim hujan. PRT mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan pada hari Minggu. Kalau dari pengalaman, saya pernah mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Kerja bakti dilaksanakan dalam rangka persiapan menyambut Hari Kemerdekaan. Warga bersama-sama membersihkan lingkungan. Persamaannya adalah kerja bakti meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, dalam bentuk paragraf seperti ini, persamaan antara teks fiksi dan pengalaman pribadi di atas adalah kerja bakti sama-sama meningkatkan persatuan dan kesatuan. Perbedaannya, kalau di cerita fiksi, kerja baktinya untuk menghadapi musim hujan, kalau pengalaman pribadi untuk menghadapi peringatan kemerdekaan. Buatlah sebuah karangan dengan mengembangkan dari cerita fiksi tadi, ya, namun meneruskan dengan cerita sendiri. Ini contoh dari Kak Rina. Di bagian tengah.
Tak lama kemudian kerja bakti dimulai. Semua orang yang ikut serta bekerja bakti di dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang membersihkan selokan, mencabuti rumput, mengumpulkan sampah. Mereka bekerja dengan senang hati dan suasana begitu akrab. Romi, Adi, dan Budi yang kebagian membersihkan selokan bekerja dengan penuh semangat. Karena terlalu bersemangat sehingga Adi sempat tercebur ke dalam selokan yang berair. Nah, Romi dan Budi segera membantu Adi dan melanjutkan pekerjaan mereka sampai selesai. Nah, lalu lipatlah kertas ukuran A4 menjadi 2 sama besar. Di posisi kanan gambarkan cerita fiksi, di sisi kiri pengalamanmu. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, berikutnya ini adalah bacaan ya dengan judul membuat patung. Nah, kalian coba cek sebentar ya. Nah, kemudian selanjutnya ada bacaan dengan judul membuat patung konstruksi berdasarkan tema. Nah, ini boleh adik-adik baca kembali. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, kemudian juga ada membuat patung dengan tema manusia seperti ini. Ini juga ya. Lalu sekarang terakhir bacalah kembali cerita fiksi tentang kerja bakti tadi. Analisis cerita tersebut dengan menjelaskan usaha peningkatan persatuan dan kesatuan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Nah, seperti ini ya. Karina buat contoh. Yang pertama, Pak RT mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan hari Minggu. Akibatnya, kebersihan lingkungan terjaga, terhindar dari berbagai penyakit, dan persatuan kesatuan terjaga. Lalu Romi ikut kerja bakti bersama ayahnya. Akibatnya adalah mengenal semua tetangga, menumbuhkan sikap peduli lingkungan, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu ibu-ibu dan anak perempuan menyiapkan makanan, kebutuhan makanan peserta kerja bakti terjamin, meningkatkan kepedulian lingkungan, dan silaturahmi tetap terjaga. Nanti tampilkan hasil skenariomu. Nah, ini seperti ini contohnya ya, boleh adik-adik catatkan karena ini ada dialognya sampai sini, sampai Wawan sini ya. Kemudian Karina lanjut lagi sampai sini, sudah dicatat, di post dulu. Lalu berikutnya yang ini sampai oke sini dan sampai terakhir ini ya. Nah, sekarang terakhir di bagian ayo renungkan nilai apa saja yang kamu miliki, yang menurutmu perlu dimiliki, yaitu nilai kepemimpinan, mampu bekerja sama dalam tim, dan berkomunikasi dengan baik. Lalu sikap dan keterampilan apa saja yang dapat kamu kembangkan selama pembelajaran kali ini? Sikap percaya diri, rasa ingin tahu dan bekerja sama, serta keterampilan menceritakan, membuat patung konstruksi dengan tema, dan menyusun skenario. Hal apa yang perlu kamu tingkatkan? Tentunya membuat patung konstruksi sesuai tema. Ini disesuaikan dengan kondisi adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.